Oke, kita lanjut ke contoh kasus rekonsiliasi bank. PT Rakintan memiliki saldo kas menurut pencatatannya, berarti ini menurut perusahaan, sebesar 35 juta. Dan menurut catatan bank sebesar 34.500.000. Terlihat ya ada perbedaan saldo di sini. Nah, kemudian diuraikan perbedaannya tersebut dari apa saja sih? Ada 6 item di sini. Yang pertama, bank mengurangi langsung biaya administrasi untuk bulan Desember sebesar 100.000. Kita langsung saja ya ke analisanya. Yang nomor 1. Bank mengurangi langsung biaya administrasi untuk bulan Desember sebesar 100.000. Berarti biaya administrasi ini sebagai pengurang kas. Ya kan kalau di bank tadi udah dianggap sebagai pengurang. Berarti yang harus kita sesuaikan adalah di sisi kasnya. Kas menurut perusahaan harus kita kurangi sebesar 100.000 juga. Gitu ya. Karena kan kalau di bank itu udah dikurangi biaya administrasinya. Sedangkan di perusahaan itu belum dicatat sebagai pengurang. Jelas ya? Yang kedua, cek dari pelanggan sebesar 750.000 tidak dapat dicairkan. Berarti ini masuk kategori tidak ada cek, tidak ada dana ya, cek kosong. Nah, maka karena ini cek dari pelanggan, maka kan pelanggan itu bayar ke kita. Kita yang akan mencairkan ke bank. Tadinya kita sebagai perusahaan sudah mencatat bahwa 750.000 ini sebagai masukan kas ya, debit. Cash in banknya itu jadi debit karena masuk uang 750.000. Namun karena ketika kita datang ke bank dan ternyata ceknya kosong, mungkin si pelanggan kita itu ternyata saldonya kurang gitu ya, bisa jadi. Maka cash yang tadinya di debit menjadi pemasukan kita keluarkan lagi di kredit ya. Jadi dianggap bahwa pelanggan tersebut belum bayar ke kita karena ceknya itu nggak bisa kita cairin gitu ya. Kemudian yang ketiga, PT Rakintan menyetorkan uang sebesar 6 juta pada tanggal 31 Desember namun belum dicatat oleh bank. Nah, ini berarti kata kuncinya cukup jelas ya, menyetorkan uang belum dicatat oleh bank, berarti setoran dalam perjalanan atau deposit in transit sebesar 6 juta. Jadi kita sudah menyetorkan uang ke bank namun di bank itu belum dicatat. Sehingga ya ini yang harus dikoreksi juga. Kemudian nomor 4, cek yang seharusnya dicatat sebesar 2.100.000 dicatat 2.600.000. Berarti ini ada kesalahan pencatatan. Harusnya perusahaan itu nyatetnya cuma 2.100.000 kas yang keluar, tapi dicatat 2.600.000. Otomatis berarti terlalu lebih mengeluarkan 600.000. Kelebihan nih ngeluarin 600.000-nya. Berarti apa yang harus dilakukan? Mengembalikan 600.000 itu. Maka di sini cash in banknya dimasukkan lagi ke debit yang tadinya udah keluar 600.000 ya. Dimasukin lagi ke kas. Nomor 5, cek yang telah ditulis namun belum dicairkan. Nah, ini contoh dari cek yang masih beredar tadi. Jadi sudah dicatat bahwa uang tersebut sudah dikeluarkan oleh perusahaan, namun oleh supplier kita belum dicairkan uangnya. Maka menurut bank, uang tersebut belum dikeluarin, masih ada di saldo bank. Maka bank harus mengurangi. Yang keenam, adanya penambahan saldo kas bank dari penagihan wesel. Tadi kita telah ketahui bahwa penagihan wesel ini bisa menambah saldo kas perusahaan ya. Jadi ya kita tinggal tambahkan di perusahaan. Nah, ini ya untuk jawaban rekonsiliasi banknya. Saya ulas lagi sedikit. Yang nomor 1 itu bank sudah mencatat adanya pengeluaran biaya administrasi, namun di perusahaan belum. Maka yang harus disesuaikan adalah di sisi perusahaan. Ini ya, bank service charge. Kita masukkan biaya administrasi bank sebagai pengurang kas.
orientasinya kita fokus ke kas, ke uang tunai yang dikeluarkannya ya. Kemudian nomor 2 itu tadi tentang cek kosong, cek yang tidak ada dananya. Karena tadi dianggap sebelumnya adalah cek tersebut pelanggan sudah bayar, masuk kas, kan menjadi penambah kas, maka sekarang harus dikurangi. Karena ceknya itu ternyata tidak ada dananya. Kemudian yang ketiga, setoran dalam perjalanan. Menurut perusahaan, setorannya itu udah masuk. Kasnya itu sudah bertambah, tapi menurut bank belum. Maka yang harus menyesuaikan siapa? Yang bank ya di sini. DIT. Yang keempat, adanya kesalahan pencatatan. Yang mana selisihnya itu 600.000. Di sini perusahaan terlalu besar mengeluarkan uangnya sebesar 600.000, maka yang tadinya sudah dikeluarkan harus ditambahkan lagi ke saldo kas, berarti ada di sisi ditambah ya. Kemudian ada yang membayar piutang wesel, otomatis yang namanya membayar berarti kita menerima kas ya, berarti sifatnya menambah, not receivable. Nah kemudian yang kelima ini cek yang masih beredar. Menurut perusahaan cek tersebut sudah mengurangi saldo kas, namun di bank belum dicatat, maka bank harus menyesuaikan. Dihitunglah saldonya, saldo per bank ini harus balance dengan saldo per book ya, ini harus balance. Kemudian setelah itu jurnalnya jangan lupa, ini saya sudah buat jurnalnya, saya kira ya mungkin di akuntansi pengantar sering lah ya kalian menjurnal. Di sini ada keterangannya. Mungkin sekian dulu ya. Selebihnya kita diskusi saja di forum ya. Terima kasih.